Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rexligi Ferdika Sagata dengan NPM 22312094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, pengertian dari LAN. LAN atau biasa disebut dengan Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, ada administrator pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Lalu, fungsi dari LAN. Jaringan LAN memiliki beberapa fungsi dan kegunaan tertentu. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari jaringan LAN. Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain, seperti misalnya switch ataupun juga hub. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Dan yang ketiga, ada sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil. Dengan cakupannya ini, tentu LAN mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari LAN. Yang pertama, ada kelebihan LAN. Karena jangkauan yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer dapat antar node akan berlangsung dengan cepat. Dan yang ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Lalu ada kekurangan dari LAN. Kekurangan dari LAN sendiri yaitu luas wilayah koneksinya terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Lanjut, yang kedua ada MAN. MAN atau yang bisa disebut dengan Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. MAN sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10-50 km. Sebuah MAN umumnya tidak memiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Fungsi MAN. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan MAN. Yang pertama, kelebihan MAN. MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Dan yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Lalu ada kekurangan dari MAN, yaitu jaringan MAN sangat mungkin untuk disirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Dan yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Lalu yang ketiga ada WAN. WAN adalah kepanjangan dari Wide Area Network.
Jaringan ini biasanya digunakan di berbagai sektor seperti perkantoran, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya yang memerlukan internet untuk mendapatkan informasi atau melakukan suatu pekerjaan. Jadi, jangan heran jika WAN disebut sebagai jaringan komputer yang sangat luas. WAN sendiri terbagi menjadi beberapa contoh, mulai dari internet dan perusahaan internasional. Namun, di antara kedua contoh WAN tersebut, internet menjadi WAN dengan luas jaringan terbesar serta bisa mencakup internasional secara lengkap. Lebih lengkap, internet adalah kumpulan dari banyaknya jaringan internasional yang terhubung satu sama lain. Lalu ada fungsi dari WAN. Sebagai jaringan komputer yang melebihi LAN dan MAN, WAN mempunyai fungsi yang cukup mentereng. Berikut adalah fungsi dari jaringan WAN. Yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan dari WAN. Kelebihan dari WAN yaitu memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Lalu, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Lalu, kekurangan dari WAN adalah yang pertama, jangkauannya yang sangat luas. Sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan juga untuk membangun jaringan ini tidak murah. Lalu, yang ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Oke, sekian penjelasan tentang LAN, MAN, dan WAN dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.